Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana keadaannya? Semoga selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Di sini kami kelompok 2 yang beranggotakan Aldi Alpianur, dan Anissa Yudamayanti ingin mengerjakan tugas mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berjudul Teknologi Informasi. Tahukah teman-teman apa itu teknologi informasi? Teknologi informasi secara umum ialah suatu perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, terutama pada aplikasi hardware atau perangkat keras dan software pada perangkat lunak komputer. Secara sederhana, pengertian teknologi informasi adalah fasilitas-fasilitas yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak dalam mendukung dan meningkatkan kualitas informasi untuk setiap lapisan masyarakat secara cepat dan berkualitas. Di mana yang sudah kita ketahui bahwa teknologi sudah menjadi kebutuhan yang sangat melekat pada kehidupan manusia, sehingga mempermudah kegiatan dalam segala aspek dan selalu berkembang seiring perkembangan zaman. Kita masuki yang kedua, yaitu sejarah teknologi informasi. Sejarah teknologi informasi berawal dari penemuan telepon oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1875 hingga terus berkembang seiring perkembangan zaman hingga sampai saat ini, di mana-mana yang kita lihat selalu berkaitan dengan teknologi. Manfaat teknologi informasi. Manfaat teknologi informasi sangatlah banyak. Di sini saya akan membaca beberapa manfaatnya. Pertama, berkomunikasi menjadi lebih mudah dan cepat. Kedua, memudahkan akses informasi. Ketiga, mempersingkat waktu dan memangkas biaya. Keempat, proses belajar mengajar menjadi lebih mudah. Kelima, lebih mudah dalam merancangan grafis sebuah produk yang akan dikeluarkan serta bisa mengontrol mesin industri dengan baik. Keenam, membantu dalam bertransaksi serta lebih mudah mengakses. Ketujuh, bisa dimanfaatkan dalam mendiagnosa suatu penyakit dan mengambil gambar semua organ tubuh dalam komputer. Kedelapan, bisa mengolah data atau informasi kepada masyarakat dengan lebih mudah. Kesembilan, bisa digunakan untuk membuat animasi, periklanan, desain grafis, dan juga audiovisual, dan banyak programmer membuat pekerjaannya sendiri. Kesepuluh, mempermudah aparat dalam mengatasi kejahatan cybercrime atau lebih mudah mengetahui disidik dari seseorang. Dan selanjutnya yaitu fungsi teknologi informasi. Sini ada beberapa fungsinya, yaitu menangkap atau capture, pengolah processing, memproses data, masukan, menghasil atau generation, menyimpan storage, pencari kembali, retrieval, dan transmisi atau transmissions. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Anissa Yudamayanti. Tujuan teknologi informasi. Tujuan teknologi informasi adalah untuk memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Jadi dapat dikatakan karena dibutuhkannya pemecahan masalah, membuka kreativitas dan efisiensi manusia dalam melakukan pekerjaan menjadi penyebab atau acuan diciptakannya teknologi informasi. Kemudian peranan teknologi informasi. Peranan yang dapat diberikan oleh aplikasi teknologi informasi ini adalah mendapatkan informasi untuk kebutuhan pribadi, seperti informasi tentang kesehatan, hobi, rekreasi, dan rohani. Dampak teknologi informasi terbagi menjadi dua. Yang pertama dari sisi positif dan yang kedua sisi negatif. Sisi positif terbagi menjadi 6. Yang pertama, internet sebagai media komunikasi merupakan fungsi internet yang paling banyak digunakan, di mana setiap pengguna internet dapat berkomunikasi dengan pengguna lainnya dari seluruh dunia. Kedua, media pertukaran data dengan menggunakan email, newsgroup, FTP, dan www, World Wide Web, jaringan situs-situs web. Para pengguna internet di seluruh dunia
dapat saling bertukar informasi dengan cepat dan mudah. 3. Media untuk mencari informasi atau data. Perkembangan internet yang pesat menjadikan www sebagai salah satu sumber informasi yang penting dan akurat. Keempat, kemudahan memperoleh informasi yang ada di internet sehingga manusia tahu apa yang sedang terjadi. Kelima, bisa digunakan sebagai lahan informasi untuk bidang pendidikan, kebudayaan, dan lain-lain. Keenam, kemudahan bertransaksi dan berbisnis dalam bidang yang terjadi sehingga tidak perlu pergi ke tempat penawaran atau penjualannya. Kemudian, sisi negatif. Yang pertama, pornografi. Yang kedua, violence and gore. Yang ketiga, penipuan. Yang keempat, sharding. Yang kelima, perjudian. Sisi negatifnya dalam lingkungan, yang pertama, mengurangi sifat sosial manusia karena cenderung lebih suka berhubungan lewat internet daripada bertemu secara langsung atau face to face. Dari sifat sosial yang berubah dapat mengakibatkan perubahan pola masyarakat dalam berinteraksi. Kejahatan seperti menipu dan mencuri dapat dilakukan di internet. Kejahatan juga berkembang. Bisa membuat seseorang kecanduan, terutama yang menyangkut pornografi, dan dapat menghabiskan uang karena hanya untuk melayani kecanduan tersebut. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Saya mewakili teman-teman kelompok saya memohon maaf apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Penyampaian materi ini saya akhiri. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.